Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Triwinarno, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kalianda. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kalianda. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Nyoman Mr. MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kalianda. Apa kabarnya Pak Nyoman? Alhamdulillah sehat. Baik, sesuai permintaan saya kemarin Pak Nyoman, jadi hari ini kita akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan di SMK Negeri 2 Kalianda Pak Nyoman. Baik, yang pertama Pak Nyoman, selama ini bagaimana pendapat Bapak mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan D5 etika dan rujukan moral Pak Nyoman? Ya, untuk mengidentifikasinya, ya, yang pertama itu ya perlu kita ini dulu. Yang pertama, jadi suatu ini dikatakan bujukan moral jika ada dua belah hal, yang satu benar dan yang satu salah, ya. Dan salah satu menurut hukum. Nah, jika keduanya benar, ya itu benar duanya, maka itu dikatakan dilema etika. Tuhan. Permasalahannya, ya, permasalahan dapat diidentifikasi selama ini, ya, etika atau moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat dari bagaimana hal itu tersebut mempengaruhi keadaan di sekitar kita. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah SMK 2 Kalianda ini, terutama kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar dan dilema etika itu, seperti apa Pak pengambilan keputusannya di sekolah Bapak ini? Ya, yang ini ya kita lihat skala prioritas, ya, kesalahan mana yang lebih dulu harus diselesaikan, kan itu ya. Meskipun kadang permasalahan tersebut bertentangan dengan hati nurani. Sebisa mungkin melihat ya secara objektif mana yang lebih benar dan mana yang lebih baik serta lebih bijak yang akan kita putuskan. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini Pak? Ya, pertama jelas ya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi inti permasalahan. Ya. Kemudian permasalahan tersebut diuji, ya, atau dikaji dan dianalisis untuk melihat secara rinci, ya, detail permasalahan. Siapa di dalam yang terlibat, ya, kemungkinan efek dari permasalahan itu, ya. Lalu melihat prioritas dari berikutnya apa? Dari pengambilan keputusan, ya. Prosedur dilakukan bersama tim, ya. Karena kita ini kan di sekolah ini kan ada tim, ada unsur-unsurnya, ada wakil-wakilnya. Misalnya permasalahan dengan siswaan itu ada wakil siswaan, permasalahan pembelajaran ada wakil kurikulum, permasalahan dengan sarana prasarana kita juga punya wakil sarana dan prasarana itu. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SMK 2 Kalianda? Ya, pengambilan keputusan dilakukan setelah sudah diidentifikasi, ya, kita identifikasikan dulu, lalu dikaji, dianalisis mendalam bersama tim, ya, tim sekolah, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, secara kelembagaan lah, gitu. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sini, tantangannya ini Pak? Ya, saya di SMK Negeri 2 Kalianda ini kurang lebih 3 tahun, ya, 3 tahun jalan lah. Tentunya di dalam pengambilan keputusan pasti ada pro kontras antar, ya, atas keputusan yang diambil,
ya merupakan tantangan yang selalu dihadapi. Keputusan diambil bukanlah ya mencari kesalahan, melainkan ya kita mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Gitu. Oke, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika ini yang terjadi di SMK 2 ini, Pak? Ya, kalau jadwal kita kan lihat dulu ya dari permasalahan yang ada. Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan ya yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga ya, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan atau pertimbangan dan masukan, serta pengawas sekolah. Ada juga komite sekolah ya, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Jadi kita ambil semata mana, oh ini permasalahan dengan di komite, makanya kita libatkan pengurus komite. Misalnya secara luas libatkan dengan terutama di kawan-kawan kita, guru terutama gitu, bisa kita libatkan pengawas pembina kita. Baik. Dalam pengambilan keputusan kasus dilematika ini, apakah Bapak dibantu seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mempermudah memutuskan permasalahan dilematika ini, Pak? Iya, kalau kita ini di sini ada tim ya. Itu tadi saya sampaikan tadi di awal kan, kita ini punya tim Pokja kita ini ada. Tim ini di Waka banyak, ada 5 Waka kita. Pokja pun ada ya. Dari semua itu kita libatkan, tergantung dari permasalahannya apa gitu. Kalau hanya sekedar permasalahan di kelas, ya tentunya guru mapelnya dulu dong yang selesaiin, kita ajak. Kalau masih juga nggak selesai, libatkan wali kelas, libatkan guru BK, naik lagi dan seterusnya. Itu Pak, karena kita ini ada tim di sekolahnya, selalu ada tim. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, saya tanyakan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari wawancara kita pagi hari ini, Pak? Artinya gini, dari permasalahan ini ya, dari wawancara ini, sebelum kita mengambil sebuah keputusan, tentunya kita harus benar-benar menganalisanya dulu, menganalisisnya dulu ya. Agar apa? Agar di dalam pengambilan keputusan itu selalu bijak ya, bijak dan terbaik untuk kita semuanya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi semoga dengan adanya wawancara ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi saya pribadi khususnya, dan demi kebaikan SMK Negeri 2 Kalenda. Amin. Baik, terima kasih. Sekian dari wawancara kita pagi hari ini dengan Bapak Nyoman Mister, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kalenda. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hari ini saya CGP Angkatan 9 Klik Trinarno dari SMK Negeri 2 Kalenda. Saya melakukan wawancara terhadap Bapak Sukijo SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bakauni, Lampung Selatan. Baik, di sore hari ini mohon waktunya sebentar Pak. Saya mau melaksanakan wawancara mengenai dilema etika Pak Ijo, yang terjadi di sekolah Bapak maupun di lingkungan masyarakat, kan seperti itu. Jadi selama ini apakah ada kasus-kasus dilematika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak gitu? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi menyikapi pertanyaan tersebut, bahwa selama ini apakah ada dilema mengenai kasus-kasus yang terkait dengan etika, tentunya ada. Dan ini saat ini menjadi agak tren tentang etika siswa. Nah, memang agak sulit ini karena terkait dengan etika yang pada umumnya
di tata tertib cara penanganannya itu tidak tercantum, sehingga diperlukan suatu kebijakan dari suatu pimpinan. Itu mungkin yang bisa kita jawab. Baik, berarti tidak ada di aturan tetapi sebagai kebijakan ya Pak ya di Ya, sini. tentunya ini kita terkait dengan aturan itu, pada dasarnya di aturan itu sudah banyak poin-poin itu tercantum. Yang terkait etika ini karena ini sangat banyak, tidak secara detail itu tercantum di tata tertib atau aturan sekolah. Oke, baik Pak. Terima kasih. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus dilematika, nanti salah satu kasus saja yang terjadi di sekolah Bapak, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi satu kasus saja Pak. Baik, kita contohkan seperti misalkan begini, bahwa kita ada kasus anak jurusan TPSM, kebetulan ini anak ini dari keluarga nggak mampu. Kasusnya adalah dia jarang masuk tanpa keterangan atau alpa. Sudah berapa kali diberikan surat panggilan, tapi faktanya masih terulang. Terus dilakukan home visit, ternyata bahwa dari anak tersebut ada kendalanya adalah dia dari keluarga yang nggak mampu. Satu sisi dia nggak punya kendaraan, selama ini dia tergantung dari temennya atau nebeng lah bahasanya itunya. Yang kedua, sisi yang lain, dia itu juga membantu perekonomian orang tua, artinya membantu cari nafkah atau di kebun lah untuk orang tuanya, sehingga banyak waktu-waktu itu ya dia nggak bisa secara rutin efektif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, seperti ini kita memang mengambil kesimpulan bahwa anak ini satu sisi melanggar tata tertib karena kehadirannya sudah di atas sesuai yang kita tetapkan. Misalnya kita menetapkan bahwa anak tersebut dalam 1 tahun atau 1 semester tidak boleh 9 lebih dari 10% alpanya, artinya bahwa kehadirannya terus 90%, dia sudah melampaui dari itu. Satu sisi itu sudah melanggar aturan, artinya perlu mendapatkan tindakan. Tapi satu sisi kelihatan masalahnya bahwa ketidakhadirannya itu faktornya itu satu tadi bahwa dia nggak mampu, dua dia tergantung nggak punya kendaraan, tergantung dari temennya, yang ketiga dia juga membantu perekonomian keluarga. Nah, ini yang jadi problem kita, sehingga kita mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang lain daripada yang lainnya. Oke, baik Pak. Lanjut lagi Pak. Untuk penanganan siswa tadi Pak, langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah sebelum terjadinya home visit tadi apa saja itu Pak? Yang pertama tentunya kita verifikasi atau mencari informasi tentang siswa tersebut, kenapa dia sering tidak masuk terlebih tanpa keterangan. Itu bisa dilihat dari data absensi harian. Yang kedua ada rekapan absen per minggu, per bulan, sehingga jika dia alpa 3 kali dalam waktu tertentu itu mendapatkan surat panggilan pertama. Setelah orang tuanya hadir, kita harapkan tentunya ada perbaikan. Tapi jika tidak ada perbaikan, alpanya masih nambah terus, 3 kali lagi kita lakukan pemanggilan untuk panggilan kedua. Ternyata setelah kedua tidak berubah juga, kita adakan home visit untuk menyatakan seperti apa kondisi sebetulnya, seperti itu. Jadi sebelum kita home visit ada panggilan 1, panggilan kedua, baru kita adakan home visit. Nah, dalam pengambilan keputusan tadi Pak, adakah hal-hal yang membuat tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu ada pro kontra di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin? Oh, tentu, karena ini tidak ada dalam aturan ya tata tertib. Bahwa kalau tata tertib ini sudah, anak ini sudah melanggar aturan atau dalam masa tergolong kesalahan cukup
batal karena sudah panggilan 1, panggilan 2. Tapi karena kita melihat setelah home visit tadi bahwa kita melihat kondisi anak itu seperti itu, tentunya kita juga menimbang rasa bahwa anak ini sebetulnya layak dan patut untuk dibantu, bukannya malah diberi sanksi. Nah, bagaimana caranya membantu itu? Nah, ini kita kan ada beberapa program terkait keluarga tidak mampu. Kalau memang dia punya kartu KIP, ya kita ajukan kembali. Yang kedua, kita ada program namanya pembebasan biaya, baik dari pembebasan full maupun separuh atau 50%. Ya kalau memang ini ya kita masukkan dalam program itu, sehingga untuk pembiaya pendidikannya bisa berkurang. Nah, untuk masalah sering terlambatnya itu ya kita musyawarahkan balik pada orang tua bagaimana supaya tidak terlambat. Bahkan kita minta pada temennya itu ya untuk jemputnya itu ya bantulah sambil jatuh menjemput atau mengantar pulang dia agar tidak terlambat atau tidak alpa kembali di kemudian hari. Dan tantangannya banyak Pak, karena itu banyak. Artinya sudah keluar dari tata tertib atau sudah melanggar tata tertib. Tentu banyak yang berharap bahwa sekolah tegas menindak siswa-siswa yang tidak sesuai atau melanggar tata tertib. Tentu itu kita pinginnya bahwa tata tertib kita dilakukan, dijalankan seperti apa adanya. Tapi ini kasusnya agak beda karena memang ketidakhadirannya itu sebetulnya bukan keinginan malas, tapi karena ada faktor-faktor yang lainnya seperti tadi, karena ketidakmampuan atau ketidakpunyaan siswa dan orang tuanya. Baik Pak, dari hasil keputusan tadi, adakah seseorang atau pihak-pihak yang ikut membantu Bapak dalam mempertimbangkan keputusan tersebut, dan apakah ini terjadwal tiap 1 semester atau tiap bulan seperti itu Pak? Kalau untuk masalah ini kan sifatnya insidental, artinya kejadian ini tidak terencana atau hanya kejadian kasus 1-2, artinya ini tidak terjadwal. Begitu ada kasus ya segera kita coba ambil penyelesaiannya. Kalau yang untuk membantu kita tentu banyak. Kita kepala sekolah di situ dibantu, pertama adalah wali kelas, di situ ada guru BK, ada ketua jurusan, ada wakil kepala bidang kesiswaan tentunya terkait dengan tata tertib, ada pula dengan tim kedisiplinan. Semuanya saling bekerja sama sehingga kita memutuskan itu ya kita dengan mengambil jalan musyawarah. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Apakah dari hasil diskusi kita hari ini mengenai Bapak sudah mengambil keputusan tentang anak tadi diikutkan kembali dalam pembelajaran, jadi dia tetap bisa naik, pengalaman Bapak untuk dalam mengambil keputusan ini, setelah mengambil keputusan itu seperti apa ini Pak pengalamannya yang ya, ini bisa diambil suatu kesimpulan pengalaman bahwa kita tidak semata-mata berpaku pada tata tertib yang ada. Bagaimanapun sebelum mengambil suatu keputusan kita mesti teliti betul permasalahannya seperti apa, karena nggak semua permasalahan itu tercantum dalam tata tertib. Secara tata tertib anak ini sudah alpa lebih dari 12, misalkan ada lebih dari 10% tidak hadir di sekolah, itu sudah tidak naik kelas atau sudah tidak diberikan izin belajar di sekolah misalkan. Tapi karena kondisinya seperti ini ya kita tidak bisa, artinya bahwa kita sebelum memutuskan harus banyak mencari sumber permasalahannya, meminta pendapat masukan dari beberapa sumber, baru kita putuskan. Tak lepas juga tentunya kita konsultasi dengan atasan kita selaku pembina kita bahwa permasalahan yang ada di sekolah seperti apa, karena ini memang pada dasarnya nggak ada di aturan atau tata tertib, sehingga kita bisa memutuskan mana yang terbaik baik untuk sekolah dan juga untuk siswa kita. Oke, baik, terima kasih Pak Sugijo atas waktunya.
Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat bagi saya maupun Bapak, karena dengan kita berdiskusi kita tahu kekurangan dan kelebihan kita masing-masing, kita bisa refleksi diri, kita evaluasi dan introspeksi diri. Baik, terima kasih. Sekian percakapan kami dengan Bapak Sukijo, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bakauni. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak, monggo ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.